Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang masuk dalam wilayah daerah pemilihan 9 bersama dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Purworejo. Dalam episode proaktif kali ini bersama anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah dari Dapil 9, Penidia Permitosari dari fraksi PDI Perjuangan. Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu kabupaten yang menjadi perhatian bagi anggota Komisi B DPRD Jateng ini. Terkait dengan tupoksinya dalam Komisi B, sejumlah titik di Wonosobo mendapatkan perhatian khusus dalam usahanya membantu Wonosobo keluar dari predikat kabupaten miskin. Jadi Garung ini nggak cuman keindahan alam aja Mbak yang bagus, karena ini kan memang jalan menuju Dieng Mbak. Tapi di sini juga memang ada yang batik juga. Iya. Ada salah satu yang tersembunyi betul. dari keindahan alam yang betul. Yang kita tahu kan selama ini antara Dieng itu lekatnya dengan karika. Ya. Tapi ternyata bukan hanya karika aja yang ada di Kecamatan Garung ini Mbak. Tapi juga ada batik ini Mbak. Ini batiknya spesial ini Mbak. Selamat pagi. Pagi Bu-ibu. Waduh, lagi batik apa ini Bu? Motifnya. Kita bikin motif rangkong dari Dayak. Dari Dayak Kalimantan Barat. Oh iya, ke sana ya. Enak ya Bu. Iya. Di sana enak. Nah, biar kelihatan. Ini sudah ada yang tadi diwarnai ini Mbak. Ini udah jadi. Ini udah Saya jadi. sendiri sebenarnya juga agak surprise ketika Bu Penny mengajak saya melihat batik tulis yang ada di Wonosobo, karena Iya. selama ini Wonosobo mungkin boleh dibilang tidak terlalu identik sama yang namanya Iya, batik. betul. Kalau mungkin boleh sedikit diceritain Bu, batik Wonosobo itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi gini, memang selama ini ketika kita bicara Wonosobo itu yang nampak itu kan hanya diengnya Iya, Mbak. Nah, keindahan ini alam, ya ya. keindahan alam. Selalu yang kalau orang mendengar kata Wonosobo hanya satu yang terbersit itu hanya keindahan alam Iya, aja. betul. Selain itu kalau bicara oleh-oleh ya hanya taunya karika. Karika, Padahal ketika iya. kita masuk ke dalam, dan ini nggak jauh Mbak dari mana Dieng, berapa kilo ya Mas Taid ya? Sekitar 5 kilo saja ini Mbak. Dari Dieng hanya sekitar 5 kilo. Ternyata di sini juga ada pembatik juga, yang pembatiknya itu spesial kalau menurut saya. Memang pembatiknya ini mohon maaf nyun sewu dari difabel, disabilitas, dan memang saya penasaran terus jadinya seperti apa, saya itu begitu. Nah, makanya kemudian saya jalan-jalan ke sini, saya jadi penasaran, pengen sekali supaya batik yang ada di Wonosobo ini juga bisa terkenal, bukan hanya batik yang ada di Pekalongan, Solo. Selama ini kan cuma itu ya. Ini juga nggak kalah. Kalau saya lihat juga lumayan lah hasilnya gitu ya. Memang pemasarannya belum bisa maksimal kalau nggak kita bareng-bareng bersama-sama promosikan, memang jadi lama gitu ya Mbak Nunung ya. Boleh tahu ini mulai dari tahun berapa Mbak Nunung? Saya mulai membatik itu dari tahun 2018. 2018. Ya, sudah cukup. Itu membatik sudah mulai produksi, tapi belajarnya itu dari tahun 2017 bersama Bu Endar. Bu Endar, Bu Endar suhunya ya. Bu guru saya. Sebagai bu guru saya itu kita waktu itu difasilitasi oleh Dinsos untuk melakukan mengikuti pelatihan batik bersama teman-teman disabilitas intelektual itu di situ. Ada kendala nggak selama ini setelah berproduksi, kemudian pemasarannya mumpung ada Bu Penny di sini? Untuk Kendalanya apa sih? kendalanya itu dari segi membatik nggak ada, cuma dari segi pemasaran. Itu dia. Yang harus diangkat itu membutuhkan pemasaran yang Nanti bareng-bareng ini sama Mbak Dewi, nanti pemasaran jadi aman. Ini Mbak Dewi. Ada nggak sih Bu Penny, so far selama ini kita sering banget mendengar permasalahan yang terjadi, khususnya yang sedang dibahas sama Komisi B ya, adalah bagaimana proses sistem pemasaran. Karena begini, jadi memang kendala saat ini itu
masyarakat ini bisa memproduksi, mampu bahkan untuk memproduksi jumlah besar pun saat ini dengan sumber daya manusia yang ada di Jawa Tengah ini untuk memproduksi sangat mampu. Tapi satu yang menjadi kendala itu memang di pemasaran, Mbak. Jadi ketika bicara masalah pemasaran ini ya memang harus ada campur tangan pemerintah. Karena ketika masyarakat ini berjalan sendiri, walaupun sudah ada sosmed, sudah ada jaringan-jaringan banyak, tapi ketika pemerintah ini tidak hadir, ya akan sulit berkembang begitu. Jadi memang campur tangan pemerintah ini harus sangat-sangat dinantikan ya Mbak Nunung ya. Seperti kemarin kami dari Komisi B juga sudah melakukan beberapa kali pelatihan-pelatihan dan juga kita eksekusi lapangan nih Mbak, seperti kegiatan seperti sekarang ini intinya salah satunya yang paling penting adalah dari sisi pemasaran. Kalau cuman saya lewat sosmed saya kan tentunya lama, tapi ketika sudah mulai merambah ke berita-berita online, berita yang langsung nanti ditayangkan di televisi, tentunya penyebarannya informasi ini pasti akan lebih cepat begitu Mbak Dewi. Semakin next target terdekat nih khususnya dari Komisi B untuk mengangkat khususnya batik. Kita sudah jadi untuk perda ekonomi kreatif Mbak, yang memang untuk melindungi para pelaku UMKM, dan yang saat ini kita sedang buat ini adalah perda untuk ekspor produk UMKM. Jadi kendala di kita itu ya tadi itu pemasaran. Orang bisa memproduksi dan bahkan produk-produk kita ini bagus-bagus, tapi terkendala ekspor. Karena kalau kita hanya penjualnya di dalam negeri saja, ini pastinya akan lama. Karena UMKM itu sepertinya hanya dimiliki oleh Indonesia ya Mbak ya. Di negara lain ini minim sekali. Makanya bagaimana supaya kita membuatkan perda untuk ekspor itu supaya masyarakat ini bisa mudah ketika nanti kepingin produk-produknya itu diekspor, bukan hanya produk UMKM saja tapi juga produk-produk pertanian gitu. Jadi harapannya supaya nanti Jawa Tengah ini UMKM dan juga petaninya ini mampu ekspor sendiri. Sebenarnya bisa mampu, cuman ketika terbentur oleh aturan yang aturan itu tidak bisa melindungi bahkan mempermudah, ya sama saja. Makanya kita buatkan aturan, tentunya payung hukum supaya nanti bisa mempermudah ketika para pelaku UMKM dan juga para petani ini pengen ekspor sendiri, dan juga di situ ada perlindungannya. Ini sedang kita buat raperdanya. Mudah-mudahan 2023 ini insya Allah nanti bisa selesai dan harus selesai. Karena ini produk UMKM ini sudah nggak bisa dibendung. Dalam 1 bulan biasanya bisa menghasilkan berapa pieces, berapa lembar? Ya itu tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi oke, kita bisa sampai 5 atau 6. Biasanya kan orang selalu menempelkan ikon masing-masing daerah ke dalam batiknya. Kalau di batiknya Mbak Nunung ini? Saya sekarang lagi, kalau biasanya kan saya pakainya nggak pakai icon ya Bu, tapi ciri khas diri saya sendiri, yaitu yang tadi tak sebutkan. Saya punya ciri khas kriwil, terus sama ciprat, karena kriwil dan ciprat kan perpaduan dari disabilitas. Lah ini untuk saya sekarang untuk mengangkat, lagi senang mengangkat kearifan lokal, yaitu wisata Wonosobo kayak Candi Arjuna bersama Ini kan Candi Dieng, ciri khas salah satu dari Dieng. Saya kolaborasikan dengan Tameng Dayak. Ini ya. Nah, ini dari antara perpaduan dari Kalimantan sama Wonosobo. Keren. Dan bila aku berdiri tegap sampai hari ini, bukan karena kuatkan
Melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Wonosobo, anggota Komisi B DPRD Jateng Penidia Perwitosari bergerak ke Kecamatan Wadas Lintang, tepatnya menuju kelompok produksi gula semut di Desa Erorejo. Ini waktunya udah kita jadikan gula ini. Oh, tadi niranya langsung jadikan gula. Nah, ini kalau mau proses gula semut juga bisa. Berarti kalau yang aslinya langsung lewat pakai nira ya, langsung Bisa. pakai nira. Oh, yang masih Kalau buat gula semut ini harus gulanya yang betul-betul kering, tidak sembarang gula. Cairkan dulu. Oh, ini Biar ini dicairkan. Iya, dicairkan nanti udah cair sampai kering baru diayak gitu. Nanti jadi seperti itu. Prosesnya sih agak lama. Oh iya, enggak. Ini produksinya kalau yang dari sini udah kemana aja sih, Bu? Ini kalau gula semutnya. Oh, udah ekspor. Ekspor karena kita pas ekspor itu kita kan terus ada Covid ya. Nah, kita kita larikan ke gula jahe semut. Oh, gula jahe semut. Oh, karena sudah nggak ekspor, terus mainnya pasar lokal, tapi dicampur dengan jahe. Oh. Ini udah mulai kering. Makin mengering ya dia. Kayak serundeng. Iya. Ini kelihatan, Bu. Iya. Iya. Mau jadi seperti ini. Tapi kalau nggak mau jadi itu seperti aspal. Oh, encer terus. Nggak kering-kering. Buat nanti langsung mengental langsung membentuk. Bu, kan ada yang gula semut tapi konon ada campurannya gula pasir. Itu rafinasi namanya. Oh, itu namanya rafinasi. Ekspor itu nggak jadi, di sana ditolak. Ini udah kelihatan kan? Iya. Ya. Iya kayak serundeng ya. Ya. Kayak serundeng kayak Albon. Biar dingin dulu ya. Ini masih didinginkan, Bu. Selama ini kesulitannya apa, Bu, yang dirasakan dalam Kesulitannya yaitu cuaca ya kalau mau proses ini. Yang kedua kita kepengen ekspor lagi tapi belum ada ininya. Oh, ya. Mohon dibantu untuk bisa ke luar negeri. pas banget, Bu. Ya. Iya. Apa nih, Nanti Bu Penny? bisa di Oh, ada karena memang dengan dibuatnya Raperda untuk ekspor bahan produk UMKM dan juga hasil pertanian itu, tentunya kita memberikan jembatan payung hukum supaya para pelaku UMKM ini bisa membuat ataupun bisa urus izin dengan mudah dan bisa mencari pasar yang seluas-luasnya. Tentunya dengan itu yang sedang Raperda yang sedang kita buat, Bu. Jadi nanti kita bantu untuk proses pemasaran yang di luar negeri. Oh, didinginkan di situ. Raperda yang sedang digodok Iya. khusus untuk untuk ekspor produk UMKM dan juga pertanian, Mbak. Oke. Ya. So far, ini kalau di Jawa Tengah sendiri atau kita nggak usah jauh-jauh, Wonosobo Iya. sendiri, potensinya seberapa Sebenarnya untuk potensinya sangat luar biasa besar, Mbak. Sini itu juga penghasil sayur-sayuran dengan produknya yang bermutu, Mbak. Sayur-sayuran di Wonosobo ini kan bagus-bagus. Iya. Sebenarnya mereka bisa untuk ada potensi untuk ekspor sendiri begitu tanpa harus mungkin dititip-titipkan. Selama ini eksportir itu mungkin dari luar. Kendalanya berarti kan memang kita belum mungkin belum banyak yang mampu untuk ekspor langsung. Saya tertarik untuk bertanya tentang bagaimana upaya Komisi B menggait stakeholder. Oh, iya. Kalau tadi juga kebetulan di sini juga Sudah ada, alhamdulillah. Iya. gitu. Tentunya stakeholder itu akan tertarik ketika promosi, Mbak. Iya. Nah, ini salah satu dengan dipromosikan ini otomatis nanti stakeholder akan melihat potensi yang ada di Wonosobo apa saja sih yang ada di Wonosobo, mana yang bisa ditangkap, mana yang bisa mungkin dibantu untuk dikomersialkan begitu. Nah, ini tentunya satu-satunya jalan sepertinya ya hanya dengan jalan promosi ini, Mbak. Karena
pemerintah sudah maksimal membantu. Kemudian walaupun pemerintah itu saya yakin nggak mungkin bisa mengcover semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Wonosobo, Mbak. Tapi memang harus menggait dari pihak luar begitu. Nah, adanya pihak luar ini memang mereka akan tahu ketika ada promosi. Nah, ketika salah satunya kita dengan program promosi yang seperti ini tentunya harapannya kita bisa untuk menggait begitu ya. Oke. Kita cicipin, Mbak. Mari kita cicipin kan. Oh iya. Masih di Kecamatan Wadas Lintang, kami lalu menuju Desa Kemujing yang terletak di tepian Waduk Wadas Lintang. Desa ini juga menjadi perhatian khusus bagi anggota Komisi B DPRD Jateng, Penny Diah Perwitosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados kegiatan pada siang hari ini kula matur nuwun sanget guluran kali Om Tono nyediani luar biasa. Kula niki tak betake ugi Mbak Maya kali Mbak Indah. Ini pelaku ini napa suhune UMKM. Kula kepingine satu Desa Kemujing ini populer wisatane, populer UMKM nih. Kita diberi anugerah, depan ini ada surga mata yang luar biasa. Angger wong do kepengin dolan mriki. Ming-mingi masalahnya siji, dalane kurang apik sehingga orang untuk menjangkau ke sini ini susah. Tapi insya Allah ini Pak Martono kali Mas Nikam, ini nyebutnya Pak Lurah. Kalau nyebut Mas Nikam ini jengel ini Pak Lurah. Ini mun soan Pak Bupati, langsung pula ditembungi kali Pak Bupati. Pak Penny tolong untuk Kemujing proyeknya diselesaikan supaya selesai 100%. Kalau sing nyuwun Pak Bupati lak wedi. Walaupun kula janjane luwih wedi karo ibu-ibu Kemujing sing kula wingi sowan mriki wong kula pun janji. Proyeknya nanti kita bantu selesaikan pelan-pelan. Nah, Bu Penny, ini di belakang kita Wadas Lintang ya. Tadi di awal Bu Penny juga sempat berbicara tentang salah satu potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo ini. Betul. Sebenarnya
ini tuh apa sih Bu? Mungkin nggak banyak orang yang tahu deh. Kok tadi saya menuju ke sini aja, wow gitu. Jalannya ya Mbak ya. Iya, jadi ini adalah Waduk Wadas Lintang yang letaknya ini di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Kecamatan Wadas Lintang. Ini dulu dibangun pada tahun 1987 ya Om Tono nggih. Sekitar tahun 1000 ya, diresmikannya tahun 1987. Ini dulu menenggelamkan 17 desa yang ada di sekitar ini. Kemudian untuk pembangunan ini memang menenggelamkan 17 desa yang memang ketika sekarang ada desa Kumejing. Ini salah satu desa yang digeser di sini, Mbak. Oh, ya. Ini salah satu relokasi. Desa yang direlokasi. Ketika pembangunan waduk ini. Iya. Bu, tadi kita juga sempat mendengar beberapa boleh dibilang curcolnya warga iya. melihat Wonosobo sendiri sebenarnya kalau dari Ibu sebagai Komisi B, apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan khususnya mungkin di Desa Kumejing ini? Iya, kalau saya melihatnya begini Mbak, karena Desa Kumejing ini adalah desa yang ketiban campur begitu. Ketiban campur dibanding dengan desa-desa yang lain, ini memiliki objek wisata yang sangat cantik begitu, yang mana ini memang kalau menurut saya untuk sektor pariwisatanya pengelolaannya memang belum bisa maksimal karena memang terjangkaunya susah Mbak, akses jalannya susah. Kalau dulu dari kotanya Wadas Lintang itu untuk menuju ke sini ke Desa Kumejing ini lewatnya pakai perahu Mbak. Iya, sekarang sudah dibangun akses jalan yang sudah lumayan, sudah 80% bagus, 20%-nya memang belum. Tapi insya Allah nanti kami akan bersama-sama perjuangkan supaya ini menjadi desa yang menjadi incaran objek wisata. Jadi incaran para wisatawan untuk bisa datang ke Desa Kumejing ini supaya potensi-potensi alam dan juga potensi UMKM yang ada di Desa Kumejing ini bisa tergali dengan maksimal Mbak. Begitu. Di sini itu banyak sekali potensi Mbak. Pisangnya enak Mbak. Kemudian ketelannya di sini juga ketelannya enak. Di sini tuh juga banyak daun-daun yang bisa dikatakan ketika untuk dibuat ekoprint yang batik sekarang lagi trending lagi viral ya. Nah itu juga banyak sekali di sini, banyak pohon-pohonan yang masih bisa dikatakan pohon liar begitu. Ketika dibikin ekoprint itu sangat cantik sekali Mbak. Jadi memang banyak sekali potensi alam yang bisa dimanfaatkan di sini, baik untuk sektor UMKM makanan maupun batik gitu Mbak. Nah kalau satu lagi nih Bu, tentang warga sekitar sendiri sebenarnya apa sih yang dibutuhkan mereka, keluhan-keluhan yang mereka sampaikan yang kemudian Ibu coba fasilitasi? Kalau ini yang pasti memang ini desa terakhir Om Tana, ini desa terakhir berbatasan dengan Kabupaten Kebumen Mbak. Jadi potensi yang memang di sini harus bisa dimaksimalkan itu adalah faktor jalan Mbak. Karena jalan ini memang sangat memprihatinkan sekali, tapi dengan sudah 80% sudah tergarap dengan bagus, ini insya Allah nanti 2024 saya bersama-sama dengan Pak Tono, dengan anggota DPR Kabupaten Wonosobo harus memang sinergi. Dengan Bupati juga kami selalu berkoordinasi, berkomunikasi supaya kami bisa berjalan bersama untuk membangun Kabupaten Wonosobo bersama-sama. Ini terkhusus untuk Desa Kumejing Mbak, karena ini ada wisata alam yang sangat cantik yang bisa dimanfaatkan. Tentunya harapannya dengan tambahan sedikit pendanaan begitu, ini sudah bisa oke lah saya kira. Demikian episode proaktif kali ini di Dapil 9, tepatnya di Kabupaten Wonosobo bersama anggota DPRD Jawa Tengah Penidia Perwitosari. Saksikan proaktif episode berikutnya yang merupakan program kerjasama iNews TV Semarang dengan Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah.